saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah. Pada intinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di sore hari ini kita dapat berkumpul di Jumat sore ini. Tanpa terasa hari ini sudah masuk ke 24 Sya'ban, berarti sekitar tinggal 5 harian atau 6 hari, karena hari dalam Islam itu 29 hari. Apabila terharang awan, kata Rasulullah, saumu ruyatihi wa aftiru ruyatihi, berpuasalah apabila melihat hilal dan aftiru, berbukalah apabila melihat hilal, kan begitu. Atau lebaran, apabila terhalang awan maka genapkan jadi 30 hari. Mudah-mudahan kita disampaikan di bulan suci Ramadan sebentar lagi. Mari kita awali kajian kita dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa kuliniyatil salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, ini dinonaktifkan sementara, fokus ke depan. Dan nanti kita sepakati kalau ada yang ingin didalami atau apa setelah materi selesai, nanti akan dibuka sesi tanya jawab, kan seperti itu. Di silent dulu, di fokus ke depan. Nah, tanpa terasa ini tinggal 5 hari lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita dari bulan Rajab dan Sa'ban, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahi di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua yang kita inginkan kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syair yang harapan dan diinginkan seperti ini. Akan hadir di depan mata, fajar Ramadan kan hampiri dunia. Bulan suci penuh banyak berkah dan bersuka cita. Selembar sutra yang menghapus noda, selembut butiran embun pagi hari. Semua alam semesta berzikir dan juga bertasbih. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan pertemukan kami pada bulan Ramadan. Hati ini rindu dan selalu menunggu, ingin segera bertemu. Ya Allah, kini terangkai kata dengan bismillah, juga terucap salam saat mengiring doa. Semoga berjumpa dengan bulan suci, bulan pengampunan penghapus dosa. Baik, mudah-mudahan kita sampai kepada bulan suci Ramadan, kita mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Allah mengingatkan kita, kan begitu, bahwa melakukan segala sesuatu itu harus ngerti ilmunya, kan begitu. Ya, Masya Allah. Itu buat saya, ya, maka dari itu kita akan memasuki jazakallah. Ya, Allah mengingatkan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan ketuk satu, enggak ngerti ilmunya. Meskipun ini awalnya untuk menegur seseorang yang menyampaikan sesuatu tanpa ilmu, kan begitu, mengatakan tahu tapi tidak tahu, seperti itu. Dan juga kita sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya. Maka juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dengan ilmu-ilmu yang menyemangati kita masuki. Nah, pada bulan Sya'ban ini kan begitu. Keutamaan bulan Sya'ban. Sya'ban itu kan dikatakan oleh Rasulullah di sini, bulan Sya'ban terlupakan kan gitu, oleh manusia. Karena terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan, kan begitu. Terhimpit begitu. Terhimpit dari bulan haram dan bulan penuh keberkahan. Kan gitu. Rajab itu bulan haram, bulan disucikan, karena bulan dalam Islam itu bulan haram itu 4, yang 3 berurutan, yang 1 terpisah, kan gitu.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang berurutan. Yang terpisah Rajab. Rajab kemarin sudah kita lalui. Sekarang Sya'ban terimpit di antara bulan Ramadan kan gitu. Lalu Rasul mengatakan ia adalah bulan yang di dalamnya amal perbuatan diangkat, dilaporkan ke sisi Rabb alam semesta. Maka Rasulullah SAW disampaikan oleh istrinya Aisyah banyak saum di bulan Sya'ban ini gitu, banyak berpuasa gitu, seperti itu. Nah, diingatkan juga oleh Rasulullah SAW siapa yang memang sebelum nisfu Sya'ban itu belum terbiasa puasa atau puasa Senin Kamis, maka setelah tanggal 15 itu dilarang berpuasa. Kecuali memang dia biasa puasa Senin Kamis atau Daud. Tapi kalau untuk masih ada tunggakan misalnya Ramadan tahun lalu belum dibayar, Aisyah juga pernah membayar di bulan Sya'ban. Jadi tidak terlarang kalau setelah tanggal 15. Cuman kalau baru mengawali saum sunnah itu selama ini tidak saum, Rajab tidak saum, terus di awal Sya'ban juga tidak saum Senin Kamis atau Daud, tapi setelah tanggal 15 dia mau saum maka dilarang begitu, tidak boleh untuk alasan supaya persiapan nih. Apalagi belum jelas puasa 2 hari sebelum atau belum jelas hilalnya atau maka di sini ada larangan dari Rasulullah SAW, janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa 1 hari atau 2 hari ketika Ramadan sudah di hadapan kalian, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa di luar Ramadan, maka berpuasalah. Di sini ada keterangan sarahnya, bagi yang sudah terbiasa Senin Kamis atau kodok boleh kan begitu. Maka ini di selain puasa itu boleh kan begitu. Tapi kalau dia baru setelah tanggal 15 dia baru mau mulai nih puasa sunnah, itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Kodok boleh. Kodok setelah tanggal 15 masih boleh, karena kodok bukan puasa sunnah tapi puasa wajib yang harus ditunaikan. Nah, dasarnya apa? Ini ada kalau sudah nisfu Sya'ban jangan puasa lagi. Lalu ibu bapak pun banyak yang takut puasa karena orang menyebut jangan puasa lagi, jangan puasa. Padahal hadis ini ada penjelasannya. Jangan dibaca hadis itu bulat-bulat. Yang tidak boleh puasa itu adalah orang yang memulai puasa sunat setelah nisfu Sya'ban. Itu yang tak boleh. Selama ini tak pernah dia puasa. Rajab tak ada puasa, 1, 2, 3, 4 ini dia tak ada puasa. Tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban dimulainya puasa sunat. Itu tak boleh. Itulah makna hadis itu, idzan tasafa Sya'ban. Kalian yang tak pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba setelah nisfu Sya'ban kalian mulai puasa sunat, fala tasumu, jangan. Tapi bagi orang yang melanjutkan puasa, ibu bapak memang biasa puasa Senin Kamis, kebetulan jatuh pada tanggal 21, jatuh pada tanggal 17, boleh. Atau dia biasa puasa Nabi Daud 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, pas 17 puasa dia. Ente puasa ya? Iya, fala tasumu. Aku boleh, ente yang tak boleh. Ente memang tak pernah puasa, sekarang baru mulai. Aku memang dari dulu puasa. Apa tak tahu kalian aku sering puasa? Itu pun tak boleh juga. Riya namanya. Idzan tasafa Sya'ban, yang dimaksud idzan tasafa kalau sudah lewat pertengahan memulai puasa. Adapun melanjutkan yang sudah hampir selama ini boleh. Yang kedua, siapa yang boleh? Mengqadha. Mengqadha boleh. Diqadhanya pada tanggal 17, 18 boleh. Adapun hikmah kenapa dianjurkan puasa ini, supaya kita sudah merasakan manisnya puasa. Beda antara orang yang mulai lomba lari, beda antara mulai orang yang lomba pemanasan mau masuk main bola dengan orang yang sudah lari-lari, maka main bolanya dia nyaman. Begitu juga dengan ibadah ini. Ada orang yang baru pemanasan, gelisah dia di awal Ramadan, tapi orang ini sudah merasakan manisnya puasa, sehingga manis Ramadan dia beda dengan manisnya Ramadan orang yang baru memulai. Kita ikuti saja sunnah-sunnah perbuatan Nabi ini, maka kita akan merasakan manisnya iman, manisnya puasa, manisnya tahajud, manisnya ibadah, manisnya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin terakhir tentang Sya'ban adalah bulan Sya'ban mengingatkan kita tentang pindah arah kiblat, jatuh pada bulan Sya'ban tahun kedua. Nabi sampai di Madinah Rabiul Awal.
Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis 17 bulan, dia ngitungnya dari Rabiul Akhir. Nabi menghadap ke Baitul Maqdis 18 bulan, dia menghitungnya dari Rabiul Awal. 18 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ke sana, Baitullah ke sana. Menghadap ke sana. Orang Yahudi ngejek, tengok tuh Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis, tempat kita. Sampai akhirnya Nabi sholat menghadap ke langit. Belum. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami lihat engkau menghadapkan wajah ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan menghadapkan wajahmu ke arah kiblat yang kau sukai. Akhirnya turunlah ayat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat itu turun pada waktu zuhur. Zuhur ayat itu turun di kota Madinah Al-Munawwarah. Orang Kuba baru berpindah arah kiblat subuh. Asar, maghrib, isya, subuhnya barulah orang yang ada di Kuba, sampai ayat itu disampaikan oleh sahabat ke Kuba, barulah mereka pindah arah kiblat ke arah Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban mengingatkan kita tentang Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah Ka'bah tertua kita, kiblat tertua kita. Kita 18 bulan menghadap ke sana selama di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, yang awalnya diperintahkan Allah untuk melunakkan hati orang Yahudi, tapi hati Yahudi ini keras, tak bisa menerima itu. Maka Allah balikkan arah kiblat. Tidak ada alasan orang Yahudi degil, padahal sudah dilunakkan dengan tengoklah Nabi Muhammad ini sama dengan Musa, Nabi Muhammad ini sama dengan Isa. Kenapa kalian menolak? Yang dibawa oleh Musa sama dengan yang dibawa oleh dia. Kenapa kalian menolak juga? Tidak ada alasan. Tapi dasar mereka ini orang yang paling sulit menerima kebenaran. Maka Allah tunjukkan keutamaan. Maka kita pun mengenang Al-Masjidil Aqsa. Adik-adik, mahasiswa, mahasiswi, bapak-bapak, ibu-ibu, buat wallpaper laptop Masjidil Aqsa. Buat gambar HP Masjidil Aqsa. Ini Ustaz ini ceramah aja atau ngomong aja. Saya dari dulu wallpaper memang Masjidil Aqsa, supaya ketika hidup nampak Masjidil Aqsa. Ini enggak, wallpapernya artis. Ingat artis aja dah. Buat Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Mengenang itu, kita akan mengenang bagaimana keadaan saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Maka gelisah hati. Orang Islam yang hidup hari ini gelisah, itu sudah lumayan imannya. Gelisah aja dia memikirkan Masjidil Aqsa, sehingga dengan kegelisahan itu menetes air matanya berdoa, Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Naik khotib hari Jumat mengingat itu sudah alhamdulillah. Jangan sampai kita berada pada posisi nyaman, adem, ayam, tentram, tenang, padahal kita tidak mestinya tenang. Orang Islam yang hatinya gelisah dengan keadaan saudaranya dapat pahala, gelisah dengan keadaan umat dapat pahala, gelisah Iya, baik. Iya, jadi ini Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Itu diingatkan oleh Allah dalam Quran surat 6 ayat 160 kan begitu, surat Al-An'am. Ayat 160, satu kebaikan hasanah dibalas dengan 10 kali lipat. Atau seperti seumpama kita bersedekah dalam suratul Baqarah ayat 261. Satu benih ditanam, tumbuh satu tanaman yang 7 ranting, setiap rantingnya 100, jadi 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang membalasnya. Tidak ternilai, tidak terhitung, pahalanya besar sekali. Pahala puasa itu, maka kita jangan tidak berpuasa. Maka dari itu ada 2 alasan mengapa puasa Ramadan menjadi wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim. Pertama, puasa merupakan perintah dari Allah sejak umat-umat terdahulu sampai sekarang, sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran. Jika ini merupakan perintah dari Allah, maka wajib bagi kita untuk taat sepenuhnya. Kedua,
Karena puasa adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib dijalankan dan menjadi bukti keimanan setiap muslim. Sehingga barang siapa yang tidak mau menjalankannya, maka jelas diragukan status keislamannya. Maka dari itu, mari kita sambut perintah Allah ini dengan penuh semangat, sekaligus kita buktikan keimanan kita berpuasa Ramadan. Ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Lakukan pemanasan. Hadirin, di beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Hadirin, kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan, bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan? Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana? Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadenya ahli takwa. Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up, lalu dia mendapatkan medali emas? Nggak ada. Misalnya cabang olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. 16 datang ke stadion berlomba juara. Nggak ada ceritanya. Nggak ada. Kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade daftar ikut tenis, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas. Sekarang kita tanya deh diri kita, Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan? Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke line startnya, nggak ada stretching, nggak ada jogging, nggak ada melenturkan otot, kira-kira sampai garis finish nggak dapet. Di kilometer kedua keram kita udah, nggak bisa. Ramadan kita diminta berada di level atas bukan 1-2 hari, tapi 30 hari, sebulan. Nggak mudah hadirin, nggak mudah. Dan grafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir, kita nggak boleh menurunkan tempo. Bahkan harus naik, dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir. Itu berat. Lalu kita nggak ada persiapan sama sekali. Kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja. Simpel deh, kita punya mobil canggih nih, kita punya S-Class. 3 bulan nggak pernah dipanasin apalagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Nah begitu juga, kita udah lama nggak baca Al-Quran. Jangankan baca, mushafnya kita lupa ada di mana. Di mana mushaf gue ya? Kan suka gitu tuh. Lalu satu Ramadan baca 3 juz, nggak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu. Nggak bisa, kayaknya gue nggak bisa nih, nggak ada bakat. Bukan nggak ada bakat, tapi Anda tidak ada pemanasan. Kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat. Para ulama dari Sya'ban, Al-Imam Al-Mulai, salah satu ulama besar, itu begitu masuk 1 Sya'ban, libur. Tokonya ditutup 2 bulan, buka lagi Syawal. Sibuk apa? Sibuk pemanasan. Masuk TC, baca Al-Quran, tingkatkan tempo Qiyamul Lail, perbanyak puasa Ramadan. Makanya nggak heran, para ulama terdahulu 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Utsman sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Karena pemanasan, nggak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Paling nggak kita nggak kaget ketika 1 Ramadan. Nggak bisa, tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak, semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah aja yang kasih promo. Mall kasih promo. Barang-barang branded kasih promo. Semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan tuh padat. Belum bukber. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu, Ramadan lagi. Lalu kampus dulu, Ramadan. Terus teman-teman BEM, Ramadan. Lalu teman-teman kantor, Ramadan lagi. Kalau kantornya 1, kantornya 5, Ramadan. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Iya, isinya bukber. Dan kalau ketemu teman SMP kan nggak bisa 5-10 menit.
Akhirnya taraweh lewat, isya di rumah, kan gitu kan? Iya. Dan terkadang banyak yang nggak sholat maghrib. Nah itu mainnya halus gitu loh. Hati-hati hadirin sekalian, Ramadan berat. Dan terbukti loh, fenomena tahunan di mayoritas masjid. Jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? Kemajuan terus kan, safnya maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. Nanti anti klimaksnya sholat subuh. Pas lebaran tinggal imam sama si muadzin udah. Yang lain sibuk mudik, ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya. Udah lupa, nggak konsentrasi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pemanasan ini penting. Semua pasti harus pemanasan, nggak ada yang nggak ada pemanasan. Jadi terlambat, Anda semangat ibadah satu Ramadan itu terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang. Kalau memang ingin meet and greet kita dengan Ramadan berjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan. Ini pemanasan, ini saling mengingatkan, bukan masih menggurui. Ini perintah dari Allah. Tawasau bil haq atau saling kita mempersiapkan menyambut Ramadan, persiapan. Terus ini apa sih kata Ustaz tadi Hidayat, di tengah-tengah masyarakat itu banyak yang salah kaprah. Salahnya enggak ketulungan seperti ini. Sekarang misal subuh 4.38, imsaknya 4. Ini keumuman dulu, keumuman yang ada di masyarakat kita. Ini kan kopi dari internet ya, diambil kemudian dicetak, dilihatkan kepada kita. Perhatikan, subuh 4.38, imsak 4.28. Saya mau tanya dulu sebentar. Imsak berarti kan belum subuh ya? Belum, karena masih 4.28. Berarti kalau imsak masih boleh makan nggak? Sudah salah kan? Saya ulang. Kalau subuh masih boleh makan? Tidak. Kalau imsak? Loh, salah lagi. Ayo lihat sini. Ini kerancuan yang paling luar biasa. Perhatikan. Dengerin dulu. Namanya dalam fikih itu al-akhta' asy-syariah, kesalahan yang sudah meluas. Ya, sehingga jadi kaprah, salah dan kaprah. Ibu dan bapak, imsak itu nama lain dari puasa. Silakan lihat dari kitab fikih manapun. Yang paling tebal sampai yang paling tipis bahasanya begini. As-shaumu was-siyamu fil lughati al-imsaku. As-shaum itu dan siam itu, saum dan siam artinya sama, puasa ya. Saum terulang 1 kali di Quran. Di Quran surah Maryam 19 ayat 26. Quran surah 19 ayat 26. Sedangkan siam terulang 9 kali di Quran. Ini secara bahasa, saum dan siam itu fil lughati secara bahasa artinya sama, yaitu al-imsak, menahan puasa. Ya. Jadi imsak itu nama lain dari puasa, punya 3 nama, bisa disebut siam, bisa saum, bisa imsak. Karena itu kalau sudah imsak itu artinya sudah puasa. Sudah puasa. Imsak itu artinya puasa. Jadi kalau disebutkan imsak artinya sudah nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya menempatkan istilah imsak bukan pada tempatnya. Nah itu. Seharusnya imsak itu waktunya sama dengan adzan subuh. Gitu. Iya, awalnya. Dengerin dulu ini, makanya kita sampaikan. Tahan sebentar, ayo jujur. Siapa tadi yang imsak masih makan? Kalau tadi belum batal karena belum adzan. Cuma sekarang kita punya ilmunya, tempatkan tempat sesuai dengan keadaan. Harusnya di sini gitu. Di imsak, kalau nanti bikin kalender lagi, imsaknya itu sama dengan subuh. Yang sebelum subuh apa namanya? Itu tanbihun dalam bahasa Arab. Tanbih, peringatan. Tanbih. Atau diklun, boleh tanbihun atau diklun. Yang lebih tepat tanbih, ya, peringatan. 10 menit lagi ya. Pengingat. Kan imsak Pengingat. baru lagi subuh. Nah itu. Jadi begitu. Nah ini jadi, nah ini pengertian puasa. Pengertian puasa itu tadi saum bermakna lughah, imsak bermakna bahasa itu imsak. Imsak itu menahan diri, menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan tidak berbicara. Nikah juga gitu, maksudnya gini. Kan bahasanya kan gini.
apa ya masalah sabar, wahai pemuda, apabila kamu mampu menikah maka manis tatoan nikahlah. Tapi kalau nggak mampu, saum, berpuasalah kan gitu. Saum itu imsak. Nah, tadi diingatkan oleh Ustaz Hidayat di dalam surat Maryam, sebutkan sekali, kan begitu. Itu seperti itu. Inna nazartu di rohmani kan ini sauman kan gitu. Saya bernazar akan saum, fala ukalimu, nggak ngomong. Siti Maryam itu waktu mau melahirkan di dalam Quran itu kan, ingat ya, Siti Maryam, kalau bahasa saudara kita Nasara itu Maria kan gitu kan, tidak melahirkan Nabi Isa itu di kandang domba, bukan, di bawah pohon kurma, rutop. Maka kata Allah waktu akan menghamilkan, lebih baik aku bunuh diri aja kan gitu, karena beratnya malu ini kan gitu. Jangan begitu. Lewat malaikat Jibril bilang kepada Maryam, goyangkanlah pohon kurma. Bayangkan kalau kita nih atau perempuan hamil atau kita lah suruh goyangin pohon kelapa, ada kemungkinan nggak pohon kelapa itu goyang rontok? Enggak. Tapi yang perintahkan Allah, goyangkan. Maka rontoklah rutop. Rutop itu kurma muda gitu, yang dan mahal sih harganya kan, kalau nggak dimasukin freezer busuk gitu. Nah saat itu apa Siti Maryam itu sauman, nggak mau ngomong kepada manusia. Ditanya, ditunjukin Nabi Isa ngomong gitu. Nabi Isa bisa bicara waktu bayi kan gitu. Nanti seperti itu sauman. Ini bimakna bahasa, bimakna istilah ini. Menurut istilah apa Mang? Menurut istilah syariat Islam adalah menahan diri dari makan dan minum serta sesuatu yang membatalkan selama 1 hari penuh, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan beberapa syarat tertentu. Nah, jadi itu menurut istilah agama adalah menahan diri dari makan, minum itu, atau yang apa di sini setelah dari mulai terbit fajar, sodik subuh sampai fajar maghrib dengan ketentuan dan syarat tertentu. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahalanya. Nah nanti seperti ini. Ini syarat puasa, wajib puasa, harus berakal. Kalau orang gila nggak wajib puasa. Yang wajib puasa adalah orang balik. Yang tidak balik ya nggak jadi wajib, cuma latihan. Yang mampu, jazakallah. Yang tidak mampu, yang sudah sepuh, yang sakit, ya nggak wajib puasa, tapi membayar fidyah kan gitu nanti. Seperti itu. Nah, terus juga syarat sah puasa Islam. Kalau orang kafir mau puasa, ya nggak sah, diterima. Tetapi dia dapat manfaatnya. Kayak teman-teman kami itu di komplek Kostrad itu, saya punya teman-teman Nasoro, kami puasa dia ikut puasa, katanya enak, sehat kan gitu. Ya tapi dia nggak dapat nilai kan, nggak sah. Mumayyiz, sudah bisa membedakan kan gitu, dan dilatih tuh anak-anak yang seperti itu. Dan juga suci bisa membedakan mana baik dan mana buruk, sudah mulai itu kan gitu, seperti itu. Suci dari haid, hadas nifas, haid, atau juga kalau itu kan nggak boleh berhubungan. Kalau ini suci dari haid dan nifas, ini melahirkan, dilaksanakan pada waktu yang dibolehkan, dari terbit fajar sampai maghrib. Enggak, saya masih kuat kok, saya nggak mau buka, haram itu nggak boleh wisol kan gitu kan, nggak boleh nyambung, harus buka kan gitu, bukanya pada saat adzan maghrib. Nah, rukun puasa niat, maka kalau tidak niat maka tidak ada puasa kan gitu. Malamnya niat, juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja kan gitu. Nah, nanti ada keterangan. Atau yang menghilangkan nilai-nilainya, bergibah dan yang lain. Maka dari itu ini nanti kan sering kita dengar nih di bulan suci Ramadan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala kan begitu, seperti itu, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Seruannya iman, bukan puasa itu ikut-ikutan. Yang nggak enak lah, yang lain nggak puasa, saya nggak puasa. Puasa itu karena panggilan iman, bukan karena ikut-ikutan, bukan seperti itu. Jadi panggilannya iman. Makanya seruannya ya ayyuhallazina amanu, atau man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berdirinya maksudnya sholat malam, tarawihnya itu
Saya mah ikut-ikutan aja deh. Tarawih, yang lain tarawih, ya tarawih. Bukan panggilan iman kan begitu. Karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lain, seperti itu. Maka di sini pena Allah diangkat itu ya tadi. Di sini ada 3, yaitu orang yang tidur sampai bangun, anak kecil belum dicatat, setelah balik dicatat kan gitu. Orang yang gila, maka yang gila itu nggak wajib setelah seperti itu. Nah, maka dari itu niat di malam hari itu penting, karena kalau tidak niat maka tidak ada puasa itu, seperti itu. Nah, ini niatnya ada yang bulan ini sebulan ini setiap malam. Nah, itu malam-malam kan habis itu selesai witir itu. Seperti itu. Sama qadin an adai ya, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Karena biasanya sarapan, bangun tidur langsung sarapan, ya lupa makan 1 piring atau 2 piring. Habis itu ingat, namanya lupa ya rezeki bagi dia, nggak batal. Gitu. Dilanjutkan. Tapi betul-betul lupa ya, bukan disengaja. Kan gitu. Bersih tubuh suami istri dengan sengaja di siang hari, misalnya di hari pas puasa nggak boleh. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah nggak sengaja, kan kita kan kadang-kadang gini, luka, ayo lu berdarah, batal. Berdarah itu ya bukan berdarah itu, tapi berdarah perempuan yang keluar haid maksudnya gitu. Jadi bukan nangis kan gitu kan, biasanya waktu kecil kan ayo lu nangis, batal berdarah kan gitu. Darah ini keluar darah haid atau nifas, bukan berdarah karena luka kan begitu. Terus juga hilang ingatan, gila itu ya batal puasanya. Keluar mani dengan sengaja, murtad, nah itu juga batal puasanya. Seperti itu. Ini yang membatalkan puasa. Ini yang membatalkan pahala puasa. Maka nggak cukup lapar dan haus saja. Gitu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dia suka bohong, bahkan dia mengamalkannya, bahkan dia senang berdusta itu, maka nggak ada, Allah nggak butuh dengan lapar dan hausnya, makannya nggak butuh kan, seperti itu. Iya, ini 3 perkara yang membatalkan pahalanya. Seperti itu, berdusta, ngomong yang sia-sia, bahkan ngomong jorok kan begitu, seperti itu, dan melihat tayangan-tayangan maksiat, hal-hal yang maksiat kan gitu ya, seperti itu. Nah, berbohong, ghibah, menggunjing orang. Tapi kan orang itu punya keburukan itu kan ghibah. Kalau enggak itu fitnah, adu domba. Demi Allah, saya tahu, padahal dia enggak tahu. Sumpah palsu. Memandang dengan syahwat seperti itu rasanya dia puasa, nggak makan, nggak minum, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Nauzubillah min zalik. Nah ini saat itu disaksikan oleh Rasulullah SAW pas Isra Mi'raj di neraka. Mulutnya mereka robek dan dari robekan itu keluar darah. Rasul berkata mereka adalah orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Jadi 1 menit sebelum azan dia tetap batal kan gitu. Nah ini Allah mengingatkan kita dalam Quran suratul Baqarah, maka diantara kamu kan faman kana minkum maridun, marid sakit, au ala safarin, dalam perjalanan itu boleh berbuka karena nggak kuat, diganti di hari yang lain. Tapi ada juga golongan yang ketiga di sini. Bagi orang-orang yang berat, sudah jompo atau sakit menahun yang tidak ada kemungkinan sembuh, maka dia nggak bisa mengkodo, boro-boro mengkodo karena memang nggak ada kekuatan, maka dia bayar fidyah. Memberi, di sini dikatakan fidyah itu adalah memberi makan orang miskin. Yaitu kalau kita misalnya sehari makan 3 kali itu berapa? Kan begitu. Paket hemat. 1 bungkus nasi padang 10.000, berarti 3 kali 30. Kan begitu. Maka memberi makan ya, bukan memberi uang. Nah gitu. Jadi misalnya ada kakek-kakek atau nenek-nenek nggak mampu 1 Ramadan ini, maka dia keluarkan makanan diberikan kepada orang yang nggak mampu, kan gitu. Makanan 1 hari. Itu yang lebih tepat kan gitu. Karena bagaimana sebulan
bisa jadi 15 Ramadan si kakek-kakek ini meninggal. Kan begitu. Setiap hari itu harusnya dibayarkan. Fidyah itu seperti itu. Kalau per hari. Gitu. Dibayarkan. Bentuknya apa sih di sini dikatakan memberi makanan. Bukan uang, nanti dibeliin token, dibeliin pulsa, HP kan gitu. Dan itu hikmahnya luar biasa bagi orang yang miskin yang nggak ada makanan. Keluarganya alhamdulillah Pak, didoain. Mudah-mudahan Bapak ini untuk orang tua saya nggak mampu. Ada makanan, kebiasaan kami sehari Bapak itu ngabisin 200.000 kan gitu atau apa kan gitu. Kasih alhamdulillah. Bisa untuk keluarga kami, anak-anak kami kan gitu. Atau 30.000 atau 50.000. Keluar tuh habis itu keluarga yang lain kan seperti itu. Di surat Al-Baqarah ayat berikutnya juga sama. Kan begitu. 185 bagi yang sakit dalam perjalanan boleh diganti dengan hari yang lain. Berbekam tidak batal. Meskipun ada dua hadis yang sepertinya bertentangan. Yang satu hari Rasulullah lewat batal orang yang berbekam dan dibekam, kan begitu. Sudah lama terus Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang dicantum yang berbekam dan dibekam tidak batal. Kayaknya hadisnya bertentangan ya. Padahal enggak. Kalau hadis yang pertama itu mempunyai, kalau Al-Quran itu ada sebab turunnya ayat, namanya asbabun nuzul. Nah, sedangkan kalau hadis itu ada sebab turunnya hadis. Nah, ternyata hadis yang pertama itu ada sebab turunnya. Kenapa? Ternyata Rasul pas lewat, yang lagi dibekam sama yang berbekam ini lagi bergibah, batal. Jadi maksudnya dia batal pahalanya itu ya karena dia bergibah itu. Sedangkan hadis yang berikutnya itu tidak ada sebab turunnya hadis, maka kata Rasulullah juga serasa hadis ini kayak tadi bertentangan kan, batal. Nah, jadi seperti itu. Kami baca di hadis Asbabul Wurud itu ternyata hadis yang pertama, hadis riwayat Tirmizi kalau nggak salah itu ada sebab turunnya. Di hadis yang lain tidak batal karena itu memang tidak batal orang yang dibekam itu kan gitu. Kecuali memang nanti dia lemes atau apa. Kalau dulu pakai tanduk disedot begitu, nah ada khawatir tersedot darahnya itu kan ya, itu harus hati-hati. Nah, ini amalan yang akan kita lalui, kita hidupkan, yaitu ya tentu puasa. Yang kedua ini adalah karena Ramadan itu sahrul turunnya Al-Quran kan, sahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Nah, maka kita banyak membaca Quran, satu hurufnya 10 bahkan dilipat gandakan. Banyak bersolawat, banyak berdoa, bersedekah kan begitu. Umroh, wah luar biasa kalau umroh Ramadan itu pahalanya besarnya itu pahalanya seperti haji besarnya kan begitu. Bukan tetap wajib haji, juga menghidupkan ibadah supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar seperti apa? Khairum min alfi sahrin. Bukan 1000 bulan dibagi setahun. 1000 bulan dibagi 12 tahun kan 12. Ketemu 83 tahun 333, bukan sama dengan Lailatul Qadar itu bukan sama dengan 1000 bulan, tapi khairum min alfi sahrin, lebih baik, bukan sama, lebih baik dari 1000 bulan, lebih banyak, bukan sama dengan 1000 bulan kan gitu. Maka puasa itu perisai dan pelindung kita dari syahwat dan yang lain. Maka dari itu kalau ada yang berpuasa terus kita ditantang nih, diajak berantem, maka jawablah ini shaim, saya sedang berpuasa kan gitu. Bukan nanti tunggu ya pas buka, bukan begitu gitu. Jadi ya jawablah aku sedang puasa. Jadi jangan diladeni. Nah, hal-hal yang disunahkan, makan sahur kan begitu. Jangan saya kuat nggak makan sahur. Sahur itu ada berkahnya. Menyegerakan berbuka, memperbanyak beribadah, tadarus, salat, i'tikaf dan yang lain. Nah, ini sahur lebih baik diakhirkan. Kalau pada masa Rasulullah SAW itu muazin kan ada 2. Muazin pertama itu Bilal. Setelah Bilal azan, maka Abdullah bin Mas'ud baca 50 ayat. Setelah 50 ayat selesai, maka Abdullah bin Maktum suruh azan. Jadi sekitar ya 10 menit atau
Seperti itulah, mengakhirkan. Lebih baik mengakhirkan. Nah, sahur itu seperti itu. Ada keberkahannya. Kami sahur bersama-sama dengan Rasulullah SAW, kan begitu. Kemudian melaksanakan sholat. Seseorang berkata, berapa lama? Kan gitu. Dalam sholat itu ya Pak, dikatakan sini menjawab sekitar 50 ayat yang sedang, nggak panjang, nggak sepanjang Suratul Baqarah ayat 282 satu lembar, kan enggak gitu. Jadi ya, ayat-ayat yang sedang 50 ayat. Nah, jadi mengakhirkan itu lebih baik. Di sini dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ada keberkahan di situ. Jangan entengin. Di waktu sahur itu doa kita mustajabah. Minta berdoa pada waktu sahar, kan begitu. Jadi ya sering lupa itu. Kita kumpul sahur bersama dan berbuka, kan gitu. Berbuka menyegerakan berbuka. Bukan justru sekarang nih belum kelihatan orang yang ngabuburit kan. Coba giliran 1 Ramadan di waktu-waktu yang mustajabah itu. Ya bukan enggak boleh beli makanan buka, boleh. Tapi bukan berjalan-jalan seperti itu. 1 jam atau 30 menit sebelumnya kita beli, kita bawa pulang, kita ajak anak-anak kita berdoa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus kita berdoa. Kan begitu, seperti itu. Waktu berbuka. Jangan ngancem nungguin, kan begitu. Semua apalagi ringtone-nya ringtone HP azan. Maka terjadi itu. Pas ditunggu-tunggu, pas ada yang ringtone bunyi Allahu Akbar, yang lain minum. Bilang bukan itu ringtone-nya dia itu, kan begitu. Karena lagi nunggu-nunggu, maka jangan sampai ringtone kita tuh azan lagi ditunggu-tunggu, kan begitu. Jangan ngancam. Semua ada ditunggu, kan gitu ya. Justru banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah. Ini doa yang masyhur, yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Zahabadzul ma'ud. Cuman catatannya itu begini. Zahabadzul ma'ud itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca zahabadzul ma'ud. Kan di sini kan telah batal. Zahabadzul ma'ud talatul uruq wa sabatal ajru insyaallah, kan? Tuh, telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan. Berarti hanya ini enggak, kalau mau pakai Allahumma lakas itu juga boleh, tapi yang ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Lihatnya gitu, baca Bismillahirrahmanirrahim, baru zahabadzul ma'u wa sabatal ajru insyaallah. Baru kita minta doa pada Allah. Itu doa yang mustajabah pada saat orang berpuasa itu. Sering lupa kita, kan begitu, lupa berdoa. Seperti itu. Kumpulkan anak-anak kita edukasi, jangan kita ngabuburit. Justru pacaran, jalan-jalan, justru melihat hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa itu, kan begitu. Menyia-nyiakan seperti itu. Nah, ini contoh dari Rasulullah. Kalau ada rutop, beliau makan kurma muda. Tapi kalau tidak ada kurma muda, kurma matang. Tapi kalaupun tidak ada kurma, beliau minum air bening. Air. Habis itu sholat. Cukup rasa nikmatnya tuh luar biasa, kan begitu. Cuman begini, iya. Sekarang sebelum Ramadan pengeluaran kita justru pas Ramadan pengeluarannya membludak. Apa aja diada-adain. Bukanya Rasulullah menyontohkan gitu. Bahkan Rasulullah menyontohkan membuat air nabis, merendam kurma dalam gelas atau di dalam, itu jumlahnya ganjil. Kalau Rasulullah pas buka, Rasulullah merendam kurmanya, nanti diminum pas sahur. Kalau direndamnya pas sahur, diminumnya pas buka. Gak boleh sampai lama, bisa jadi khamar itu, kan begitu. Jadi itu namanya air nabis. Jadi enak tuh di tubuh. Apalagi kurma yang bagus rasanya enak. Tapi kalau kurma yang agak murah sih memang rasanya agak enak gimana? Memang nikmat itu untuk tubuh. Namanya air nabis, kan begitu. Seperti itu. Makan kurma muda keras, Mas. Iya. Kurma muda agak sepet-sepet, agak enak. Cuman kalau nggak dikasih di freezer, dia busuk. Karena rutop, kan begitu. Nah, pahala, nah ini juga cara cerdas
mencuri pahala orang berpuasa. Memberikan iftar, coba sebagaimana banyak yang berbuka lewat kita mendapatkan pahala orang yang berbuka tanpa mengurangi. Kan gitu. Sangat indah itu Islam itu mengajarkan saling berbagi. Saling berbagi itu justru orang yang ngasih. Maka takjil di tempat kami itu ya alhamdulillah. Walaupun kami jatah RT 1 itu hari pertama dan hari kedua itu kan kami yang diamanahi untuk mengurus masjid. Kami bagikan tuh 2 RW. Alhamdulillah berlimpah itu, dan pahalanya tuh orang yang berbuka, yang ngasih berbuka itu dapat pahala yang buka tanpa mengurangi sedikit pun. Luar biasa. Inilah ladang amal ya Rasul, kami nggak mampu kan gitu ya, walaupun dengan seteguk air kan gitu. Jadi ya ini yang terpenting, jangan sampai kita puasa tapi nggak sholat. Karena rukun itu puasa itu adalah bagian dari rukun Islam. Syahadat, sholat, baru saum. Orang puasa tapi nggak sholat, tuh bercandanya tuh seperti orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Auzubillah min dzalik. Jadi ya nggak boleh. Satu paket tuh tadi. Semuanya kalau ada yang tidak dilakukan seperti runtuh kan begitu ya. Baik seperti itu. Jadi di surga itu ada pintu yang namanya Babur Royan untuk orang yang berpuasa. Bukan berarti tapi saya nggak kuat sholat nih, saya enggak, karena harus tuh satu rangkaian. Cuman orang yang rajin berpuasa Senin, Kamis, Ramadan dan yang lain akan Allah sediakan satu pintu. Kata Rasulullah, ada orang yang lewat babus sholat, ada yang lewat sodako. Abu Bakar bertanya, ya Rasul, ada nggak orang yang dipanggil setiap pintu? Ada, dan aku berharap engkau lah orangnya. Coba Abu Bakar itu rajin sodako, membantu orang, puasa, semua dilakukan. Siapa pagi hari ini yang sudah mengantarkan jenazah? Siapa ya pagi hari ini yang sudah sedekah? Siapa yang Abu Bakar? Subhanallah. Sahabat dan mertua Rasulullah SAW. Dan ini kegembiraan orang yang berpuasa. 2, saat berbuka dan saat nanti di akhirat bertemu dengan Rabb-nya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa juga zakat. Karena yang tidak zakat itu pahala puasa tergantung antara langit dan bumi. Nah ini diperintahkan juga menyemarakkan sholat Idul Fitri, baik yang perawan, baik yang suci, baik yang haid, itu suruh keluar tanah lapang. Yang haid tidak sholat tapi mendengarkan khutbah. Ya Rasul, kami nggak punya jilbab, maka saudaranya meminjamkan jilbab, bukan kerudung ya. Kerudung iya, tapi jilbab. Keluar mendengarkan. Nah sekarang kan habis sholat id, khutbahnya malah ditinggalin, pulang kan gitu. Enggak, itu satu rangkaian. Saking pentingnya Rasulullah SAW menyampaikan tuh pada sholat idul, wanita-wanita yang masih perawan, yang haid, yang dipingit. Nah ini mau nikah nih kan misalnya, dipingit. Adapun wanita yang haid hendaklah menjauhi tempat sholat dan tetap menyaksikan dakwah, didengarkan khutbah itu. Saking pentingnya kan begitu. Satuan, dan juga di situ terlihat kesatuan umat. Begitu seluruhnya keluar, tidak hitam putih, yang ganteng, yang apa ya, yang orang kaya, yang miskin, semua keluar. Kan gitu. Dan juga jangan lupakan setelah Ramadan itu ada 6 hari di bulan Syawal, yang apabila orang berpuasa Ramadan diiringin 6 hari di bulan Syawal, dia pahalanya itu seperti orang berpuasa setahun. Besar pahalanya. Boleh berurutan, boleh selang-seling, kan gitu, seperti itu. Nah ini negeri-negeri yang dulu komunis, sekarang banyak umat Islamnya. Di Rusia ini buka puasanya di Rusia. Nah ini puasanya meja-meja, keluarga diajak di Rusia. Banyak, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah dengan izin Allah di negeri-negeri yang tadinya Katolik, di Inggris juga begitu.
Ini nih, menanti maghrib, Lihat. Dan luar biasa. Bukan sekali loh, kita lihat di mejanya ya. Tuh, lihat. Sahurnya, bagaimana sholat idnya? Kotan itu tuh, lihat, luar biasa. Ini sholat idnya, menutup kota. Gedung tadi yang kita buka puasa tadi sama di sini. Tuh, lihat. Alhamdulillah. Janji Allah itu berlomba-lomba mereka masuk Islam. Penting negara tuh Ustaz. Penting negara tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa karena iyyaka orang melihat besarnya umat Islam. Ini ya di Rusia. Bagaimana di negeri-negeri yang minoritas umat Islam? Salat Id di negara minoritas Islam. Pemirsa beriman, Idul Fitri merupakan hari raya besar bagi umat Islam. Tadinya minoritas, sekarang tambah. Di mana setelah sebulan berpuasa umat Muslim menyambut kemenangan yang nyata. Di Indonesia, mungkin kemeriahan dan ketenangan dalam perayaannya sudah menjadi kelaziman, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Lalu, bagaimana dengan perayaan Idul Fitri negara-negara di mana umat Islam menjadi minoritas? Berikut pemaparannya. Di negeri Ratu Elizabeth yang belakangan menjadi sorotan dunia karena keluarnya negara ini dari Uni Eropa, tersiar kabar pembatalan sholat Id sebagai bentuk sentimen terhadap Brexit. Namun pada kenyataannya, perayaan Idul Fitri di negara ini berlangsung dengan hikmat dan luar biasa. Di Birmingham misalnya, sekitar 85.000 jemaah membanjiri salah satu taman publik untuk melaksanakan sholat Id. Selain sholat Idul Fitri di tempat tersebut, juga disediakan sarana bermain untuk anak-anak serta diramaikan pula dengan berbagai menu masakan dari berbagai komunitas Muslim yang ada di Inggris. Tak lupa, kaum Muslim di Inggris juga menggalang dana sejak Ramadan hingga Lebaran dan terkumpul sekitar 17,5 miliar rupiah yang disumbangkan untuk kaum Muslimin Suriah. Di Southampton, sholat Idul Fitri dilanjutkan acara makan bersama yang diprakarsai Muslim Indonesia dan terbuka bagi masyarakat sekitar Southampton. Sedangkan di London, Festival Id Mubarak dihelat pada tanggal 2 Syawal dan dibuka langsung oleh Wali Kota Sadiq Khan. Momen tersebut tak hanya menyambut Idul Fitri tahun ini, tapi juga merupakan penyampaian pesan perdamaian dari umat Muslim bagi dunia. Kemeriahan dalam perayaan Idul Fitri serta pelaksanaan sholat Id juga hadir di negeri beruang merah Rusia. Sekitar 200.000 umat Muslim di Moskow, Masjid Katedral Moskow dan beberapa alun-alun di ibu kota Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin dalam siaran persnya resmi, Kremlin juga turut mengucapkan selamat Idul Fitri. Dalam rilis menyambut Idul Fitri itu, Putin juga menyebut kontribusi komunitas Muslim bagi dialog antar etnis dan antar agama. Lebih jauh dikatakan bahwa di Rusia, Islam adalah agama kedua paling banyak penyebarannya. Jumlah Muslim di Rusia mencapai 20 juta orang atau sekitar 15% dari total populasi. Di negeri Paman Sam, sekitar 2.000 umat Islam mengikuti sholat Id di Washington DC. Di tengah sorotan tajam terhadap umat Islam di dunia dan tingginya sentimen anti-Muslim, khususnya di Amerika, momentum Idul Fitri tahun ini diharapkan menjadi saatnya bagi Muslim menegakkan ajaran agama dengan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan umat Islam menjadi duta besar bagi agamanya. Dalam khutbah yang disampaikan Muhammad Bashar Arafat, umat Muslim di Amerika diingatkan bahwa peran mereka di Amerika bukan hanya sebagai pekerja, melainkan juga berbagi dengan masyarakat lain. Pemirsa beriman, di tengah berbagai pandangan negatif di dunia,
pelaksanaan sholat id di berbagai negara di mana Islam menjadi minoritas tetap bisa terlaksana dengan lancar di negara-negara tersebut. Kita tentu mengetahui bahwa Idul Fitri merupakan perayaan penting dan kegembiraan tersebut bertambah dengan antusiasme warga Nah, ini muslim. janji Allah, jadi seperti itu. Maka menyambut Ramadan, kita setting jiwa kita, kan gitu. Kita tingkatkan keimanan kita, kan gitu. Terus kesabaran itu ditingkatkan. Sabaran saya habis nih. Habis, kok sabaran habis ya? Kayak ini kayak web. Jadi seperti itu ya. Yang dihabiskan, yang didel, yang kita buang dosa-dosa kita istighfar, jangan kita lakukan lagi. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Kita juga termasuk orang-orang yang mendapatkan malam yang indah itu, khairum min alfi sahrin. Mudah-mudahan kita semakin baik. Namanya manusia, selama kita bergaul, lisan itu tak bertulang, kan begitu. Namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Di sini kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena Jumat depan kita sudah masuk saum, kita sudah masuk puasa. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita bisa menjaga penglihatan kita, perbuatan kita. Yang kita raih adalah bukan murka Allah, tapi kita meraih ridho Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan hati kita makin lembut, kita makin bersatu, umat Islam itu makin kompak, bukan makin terpecah belah, dikriminalisasi. Maka waktunya Ramadan ini kita dekat kepada Allah. Maka pilihan kita, mau menjadi orang baik apa orang buruk, mau bertakwa apa menjadi orang yang sesat, mau beriman atau tidak beriman, terserah kita. Kita akan peroleh pahala atau dosa. Maka tidak ada jalan lain, dosa itu jangan ditambah, kan begitu. Dan iman jangan dikurang, bahkan bertambah keimanan setiap Jumat kan diingatkan oleh Habib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beriman dengan sebenar-benarnya takwa, kan gitu. Takwa itu imtisalu awamirillah, menjalankan seluruh perintah Allah, kan gitu. Wastinabun nawahi, dan menjauh seluruh larangan Allah. Mudah-mudahan kita dapat meraih tujuan Ramadan adalah tattaqun, orang yang bertakwa, orang yang dekat di sisi Allah. Karena orang yang paling dekat di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dekat di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Cuma kaya tapi tidak takwa. Syukur-syukur sudah kaya, sudah ganteng, sudah banyak ilmunya, bertakwa, makin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Kita berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut, banyak pahalanya tapi juga banyak dosanya. Sehingga pahala kita diambil kalau masih banyak dosanya. Kita melakukan dosa orang yang kita lakukan, maka dosa orang itu dipindahkan kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang muflis, tapi muflis, orang yang ikhlas. Maka beriman itu, beribadah itu harus mukhlisin alahuddin, mensucikan pengibadahan dan ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Kalau sudah berbuat baik masih dihina, nggak usah takut, karena kita berbuat itu bukan karena orang, kita berbuat karena Allah. Jangankan kita, Rasul saja yang mulia, nggak ada seujung-ujung kukunya kita, semulia itu saja masih ada yang menghina, apalagi kita orang terhina. Aduh, meladani Rasul pasti selamat di dunia dan di akhirat. Tapi mengingkari Rasul, bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, walaupun dia kaya di dunia, siap-siap gosong di akhirat. Mudah-mudahan kita meneladani Allah, menurutin Allah dan meneladani Rasul dan para sahabat, dan kita berlindung kepada Allah agar kita tidak termasuk orang-orang yang ingkar kepada aturan Allah. Begitu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena banyak ngomong banyak salah. Mudah-mudahan teman-teman memaafkan saya kalau ada kesalahan, dan kita memasuki Ramadan dengan hati yang bersih, hati yang suci. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan oleh Allah, dan jaga keluarga kita, jangan sampai ikut tuh justru mau buka kita menggugurkan pahalanya. Jangan ikut-ikutan ngabuburit, cuci mata, bukan cuci mata itu, justru mengotori mata. Syukur-syukur kita siapkan
Kalau kami mah bilang nggak usah terlalu mengada-ada, kalau ada kurma sama air sudah cukup kan gitu. Kalau memang ada lebih pengen menyayangin anak. Dan juga kami heran, sebelum Ramadan tidak ada orang jual petasan, tapi mendekati Ramadan kemarin ya Allah banyak kan begitu. Jangan timbang dibakar, lebih baik masukkan kotak amal, kotak infak, dan itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Begitu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan, kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan, kalau tidak ya kita tutup dengan bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan usia panjang, mudah-mudahan sampai di bulan suci Ramadan kita meraih pahala. Dari mulai tanggal 1 sampai terakhir kita jangan kasih kendor gitu. Kita semangat. Dan naumul shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa itu ibadah, ya jangan begitu banyak tidur. Kalau disebut tidur, bangun-bangun maghrib meninggalkan yang wajib, jangan sampai. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah, istighfar kalau banyak salah, mudah-mudahan Allah ampuni. Dan kalau majelis ini jauh dari sempurna pasti, karena majelis yang